Selamat datang para pencari info. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu buah Yami Yami no Mi yang berasal dari anime One Piece. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Introduction. Yami Yami no Mi adalah buah iblis tipe Logia yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengendalikan, dan berubah menjadi kegelapan sesuka hati, menjadikan penggunanya sebagai manusia kegelapan, atau bisa disebut dengan Yami Ningen. Buah ini telah dimakan oleh Marshal de Tigt, yang juga dikenal sebagai Blackbeard. Blackbeard mendapatkan buah ini setelah ia mencurinya dari Komandan Divisi 4 dari Bajak Laut Shirohige, setelah membunuhnya. Buah ini dianggap unik bahkan untuk tipe Logia, dan kemampuan yang diberikannya dikatakan sebagai yang paling jahat. Kekuatan. Kekuatan utama dan yang terpenting, seperti yang ditunjukkan oleh Blackbeard, adalah memungkinkan pengguna untuk mengendalikan kegelapan dan sifat unik gravitasinya. Kegelapan secara visual ditunjukkan sebagai zat yang mirip dengan asap hitam, yang menyebar dari tubuh pengguna. Kegelapan adalah kehampaan yang melahap dan menghancurkan segalanya, oleh karena itu, pengguna dapat menyerap materi fisik dan serangan jenis apapun dengan menyedotnya ke dalam kegelapan. Pengguna juga dapat menggunakan kemampuan ini untuk menarik lawan ke arah mereka, terlepas dari kondisi mereka saat itu. Mirip dengan black hole, pengguna dapat menyerap benda-benda ke dalam pusaran. Tampaknya, ia tidak sepenuhnya mengkompres dan memusnahkan apa yang tersedot seperti yang dilakukan lubang hitam sebenarnya, melainkan menciptakan suatu bentuk ruang tempat untuk menyimpan hal-hal yang tersedot. Blackbeard mampu menyedot seluruh kota ke dalam dirinya, dan ketika dia mengeluarkannya, kota tersebut sudah menjadi sisa-sisa, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Makhluk hidup yang terserap tampaknya mampu bertahan hidup saat diserap dan dikeluarkan, namun mereka akan menjadi terluka parah dan akan terkena shock, karena pengalaman tersebut. Selain kemampuan sebelumnya, buah ini entah bagaimana memiliki satu kemampuan unik dan menakutkan yang berbeda dari semua buah iblis lainnya. Kemampuan unik tersebut adalah ia bisa menyerap, dan sepenuhnya meniadakan kekuatan pengguna buah iblis lainnya hanya dengan menyentuhnya. Semua tipe buah seperti Paramecia, Zoan, atau Logia, akan dipengaruhi oleh hal ini, meskipun Logia adalah yang paling terpengaruh karena mereka tidak dapat lagi menjadi tidak berwujud, dengan bertransformasi menjadi elemennya masing-masing. Tidak seperti air laut dan batu laut yang hanya mampu mencegah pengguna buah iblis mengendalikan kekuatan mereka dengan benar, atau penggunaan dari Busoshoku Haki, pembatalan kemampuan dari buah iblis Yami Yami no Mi tampaknya benar-benar mutlak, seolah-olah pengguna buah iblis tidak pernah memperoleh kekuatan mereka sejak awal. Hal ini ditunjukkan ketika kekuatan karet Luffy benar-benar dibatalkan saat disentuh, memungkinkan Blackbeard melukai manusia karet itu hanya dengan melemparkannya ke tanah. Hal ini pada dasarnya menjadikan penggunanya musuh alami bagi semua pengguna buah iblis lainnya. Dengan semua hal di atas, ini menjadikan Yami Yami no Mi salah satu buah iblis paling kuat dan berbahaya dari semuanya. Kelemahan. Kekuatan utama dari buah ini, yaitu kegelapan yang menelan segalanya, juga merupakan kelemahan utama dari buah ini. Karena kegelapan juga menyerap serangan, pengguna buah ini masih rentan terhadap serangan, yang tidak melewati kegelapan yang mereka buat. Jika mereka gagal untuk menyerap serangan pada waktunya, pengguna dapat terluka seperti manusia normal lainnya, atau bahkan lebih, seperti yang dinyatakan oleh Tigt. Tidak seperti buah Logia lainnya, Yami Yami no Mi tampaknya tidak memberi Blackbeard akses ke keadaan unsur di mana ia dapat membubarkan, mereformasi, atau meregenerasi tubuhnya. Meskipun kemampuan buah ini dapat menghilangkan kemampuan buah iblis yang sangat kuat, namun tampaknya kemampuan itu tidak sempurna. Pengguna harus benar-benar menyentuh dan tetap berhubungan dengan korban, agar efeknya tetap konstan. Artinya, jika korban terlepas dari sentuhan fisik pengguna, mereka akan segera mendapatkan kembali kemampuan buah iblisnya. Namun, tampaknya kekuatan ini bisa diatasi dalam situasi tertentu, karena aspek pembatalan buah iblis dari buah tersebut memerlukan aktivasi sadar dari penggunanya, seperti yang terlihat ketika Shirohige berhasil mengaktifkan kekuatannya, meskipun tangannya melingkari leher Blackbeard, dan Blackbeard terlihat terlalu panik pada saat itu.
Ada kemungkinan juga bahwa Blackbeard diharuskan untuk menyentuh pengguna lain dengan tangannya, dan hanya dengan tangannya saja, dia bisa membatalkan kemampuan mereka. Namun, tampaknya menyentuh kulit secara langsung tidak diperlukan, karena Blackbeard mampu meniadakan kekuatan Luffy di Impel Down dengan menyentuh pakaiannya, secara keseluruhan menunjukkan bahwa tangannya harus menyentuh orang atau material pada orang tersebut agar bisa berfungsi. Hal ini sepertinya tidak menjadi masalah, mengingat kemampuan tarik-menarik yang disebutkan tadi. Jika lawan cukup kuat untuk mematahkan cengkeramannya tanpa bantuan buah iblisnya, mereka akan mendapatkan kembali kekuatan buah iblisnya masing-masing. Penggunaan. Kekuatan yang diberikan buah ini, seperti yang digunakan oleh Teach, sejauh ini telah digunakan sebagian besar hanya untuk tujuan pertempuran. Dengan itu, ia mampu mengalahkan Ace mantan komandannya, dalam pertempuran, meskipun Ace memiliki buah Mera-Mera no Mi yang sangat kuat. Blackbeard memiliki dua metode utama penggunaan dari kekuatan buah ini. Yang pertama adalah menyebarkan kegelapannya ke seluruh tanah, menjebak targetnya dan segala sesuatu di sekitarnya, lalu menyerapnya ke dalam kegelapan, dengan kekuatan penghancur yang ekstrim, dan akhirnya memuntahkan sisa puing dengan kekuatan yang sama. Yang kedua adalah, ia berfokus pada aspek pembatalan buah iblis, yang ia gabungkan dengan gaya tarik gravitasi, menarik target jarak jauh ke dalam genggamannya dan kemudian meninju mereka dengan kekuatannya yang luar biasa. Sementara Blackbeard terpaksa menghadapi kerusakan yang lebih besar dari biasanya karena kelemahan buah iblisnya, daya tahan dan toleransinya terhadap rasa sakit tampaknya bisa mengimbanginya. Ketika Blackbeard mengambil Gura-Gura no Mi dari mayat Shirohige, melalui metode yang tidak diketahui, dia menyatakan bahwa, dengan kekuatan kegelapan yang mengubah segalanya menjadi ketiadaan, dikombinasikan dengan kekuatan gempa yang membawa kehancuran bagi semua, dia benar-benar tak terkalahkan dan menjadi yang terkuat. Saat ini tidak diketahui apakah hal ini dicapai melalui Yami-Yami no Mi, atau melalui cara lain. Berikut adalah teknik dari buah Yami-Yami no Mi. Black Hole. Black Hole, atau bisa disebut dengan Dark Hole Path, adalah teknik yang menyebarkan kegelapannya ke wilayah yang luas, dan seperti lubang hitam sungguhan, menelan apapun yang dia pilih. Saat tertelan, orang atau benda tersebut terkena gravitasi yang besar dan hancur, seperti seluruh desa di Pulau Banaro. Liberation. Liberation adalah teknik yang digunakan setelah Black Hole. Blackbeard mengusir semua sisa-sisa yang telah ditelan kegelapannya sekaligus, dan teknik ini sangat bagus untuk menunjukkan kekuatannya. Kurouzu. Kurouzu, atau bisa disebut dengan Dark Water, adalah teknik yang mengulurkan satu tangan ke arah lawannya. Blackbeard mengaktifkan kekuatan gravitasi kegelapannya untuk menarik mereka ke dalam genggamannya. Blackbeard kemudian dapat menyerang mereka dengan kekuatan besarnya. Jurus ini sangat berguna bila digunakan bersamaan dengan kemampuan anti buah iblis tersebut. Yami Nishine. Yami Nishine, atau bisa disebut dengan The Into Dark, adalah teknik yang melempar bola kegelapan besar ke arah lawan, menghasilkan knockback besar-besaran. Teknik ini pertama kali terlihat digunakan melawan Dai Enkai NTI milik Aceh. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian menjadi lebih mengerti tentang apa itu buah Yami-Yami no Mi ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami, dan jika ada kesalahan, mohon kalian koreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.